tanggal 1 Desember 2022 saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Medan, Medan sudah memenuhi standar UHC. Jadi seluruh masyarakat Kota Medan yang ber-KTP Medan tentunya sudah bisa berobat hanya menggunakan KTP. Jadi tidak ada lagi pertanyaan yang BPJS-nya masih ada nunggak, nggak apa-apa, tinggal bawa KTP-nya saja, bawa ke rumah sakit yang ada di Kota Medan, sudah bisa langsung berobat. Seperti bawa kartu BPJS. Yang belum punya kartu BPJS seperti apa? Datang saja, bawa KTP-nya, tunjukkan KTP-nya ke rumah sakit yang ada di Kota Medan, sama saja seperti membawa kartu BPJS. Jadi rumah sakit mana aja? Ya, rumah sakit yang ada di Kota Medan, swasta maupun ini pemerintah. Per 1 Desember ya, jangan dicoba besok bilang tiba-tiba nggak bisa. Oh, per 1 Desember. Per 1 Desember. Selamat datang di BK Medan Bincang Kolaborasi Kota Medan. Saya Kemala Utari, host dari BK Medan, akan menyajikan sejumlah informasi menarik dari pemerintah Kota Medan terkait sejumlah program prioritas yang telah dan akan dilakukan oleh Wali Kota Medan Bobi Nasution. Bidang kesehatan merupakan salah satu program prioritas yang menjadi fokus Wali Kota Medan Bobi Nasution dalam membangun Kota Medan. Sejumlah langkah telah dilakukan mulai dari penanggulangan COVID-19, pencegahan stunting hingga peningkatan pelayanan kesehatan bagi warga Medan melalui Universal Health Coverage atau UHC. Terkini Wali Kota juga telah mengumumkan bahwa mulai 1 Desember 2022, seluruh warga Medan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan hanya dengan membawa KTP. Untuk mengulas lebih lengkap terkait pelaksanaan pelayanan kesehatan yang juga merupakan janji dari Wali Kota Medan ini, telah hadir bersama kami Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, Bapak Dr. Taufik Ririansah, dan Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kota Medan, Ibu Sari Kuratulaini, yang akan berbincang dengan kita terkait pelaksanaan UHC. Baik, Pak Taufik, kita tahu bahwa kemarin Pak Wali Kota Bobi Nasution sudah mengumumkan bahwa per 1 Desember nanti masyarakat Kota Medan sudah bisa merasakan layanan kesehatan hanya dengan menggunakan KTP saja. Baik, Pak Taufik, bisa dijelaskan siapa saja sih sebenarnya yang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan itu? Yang berhak mendapat pelayanan di UHC ini adalah seluruh warga Kota Medan. Tentunya dengan mekanisme yang sama dengan yang sebelumnya, bahwa yang hanya cuman berbedanya pada saat itu adalah perubahan dari penggunaan kartu BPJS menjadi KTP atau dengan NIK. Tetapi pada dasarnya masyarakat yang belum pernah memiliki kartu BPJS cukup hanya dengan KTP saja sudah bisa dilayani dengan pelayanan kesehatan yang ada di Kota Medan melalui skema yang sudah diatur sebelumnya. Nah, baik, lalu untuk alur pelayanannya sendiri itu seperti apa, Pak? Alur pelayanannya seperti biasa dengan rujukan berjenjang. Apabila si pasien datang ke puskesmas untuk pengobatan dasar, dengan KTP saja sudah cukup untuk dilayani. Dan apabila membutuhkan rujukan dengan diagnosa pasien harus dirujuk ke rumah sakit, tentunya akan dibuat rujukan dari puskesmas ke rumah sakit. Dan apabila emergensi tidak harus ke puskesmas, bisa langsung ke rumah sakit dengan KTP saja. Tentunya rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS. Rumah sakit, catatannya rumah sakit yang sudah menjalin kerjasama dengan BPJS. Ya, benar. Baik, lalu ada syarat-syarat khusus mungkin masyarakat yang bisa mendapatkan pelayanan UHC ini, Pak? Tidak ada syarat khusus, hanya NIK. Hanya janji NIK. Bapak Wali Kota kita. Sesuai dengan apa yang dikatakan Pak Bobi. Ya. Baik, Pak Taufik, tahan dulu, kita beralih ke Ibu Sari Kuratulaini selaku Kepala BPJS Kota Medan. Ibu, Pemko Medan telah menjalin kerjasama dengan BPJS terkait program UHC di Kota Medan. Apa saja inti dari kerjasama tersebut, Bu, agar masyarakat bisa lebih memahami? Ya, Mbak Tari. Jadi UHC ini sebenarnya menggambarkan kondisi satu daerah yang penduduknya sudah minimal 95% itu punya jaminan kesehatan nasional. Baik. Yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Jadi artinya per tanggal 1 Desember kita sudah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Pemko Medan bahwa Medan ini sudah 95,06% penduduknya sudah tercover di dalam JKN. Nah, artinya ke depan untuk peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemko Medan kepada BPJS Kesehatan itu bisa langsung aktif dan bisa diakses hanya dengan KTP atau NIK. Nah, sebenarnya untuk semua peserta JKN selama ini pun
NIK atau KTP saja itu bisa mengakses pelayanan untuk peserta BPJS yang apakah dari pekerja, apakah dari ASN, itu memang sudah setahun terakhir ini kita menggunakan KTP. Jadi ini dengan UHC ini memperluas ya, mempermudah bagi tadi disampaikan Pak Kadinkes yang belum mempunyai BPJS karena kesulitan ekonomi, mungkin dia tidak mampu membayar, maka bisa didaftarkan oleh Pemko Medan dan langsung aktif. Itu perbedaan dari sebelumnya. Baik, ini lebih mempermudah masyarakat seperti itu berarti ya Bu ya. Peranan konkret sendiri dari BPJS terhadap program UHC Bu, seperti apa? Kami ditunjuk oleh pemerintah sebagai penyelenggara. Baik. Ya, kami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk program JKN, Program Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, di mana program yang kita jalankan bersama Pemko Medan ini adalah bagian dari JKN. Jadi ini menunjukkan, kami terima kasih Pak Kadinkes, terutama dari Bapak Wali Kota Medan, bahwa ini menunjukkan keseriusan Pemko Medan untuk bisa meyakini, bisa memastikan semua penduduknya itu mendapatkan jaminan kesehatan. Jadi ini sudah menjadi amanat juga di dalam undang-undang, karena diamanatkan bahwa per tahun 2024 itu targetnya secara nasional 98% penduduk Indonesia itu sudah ada jaminan. Artinya jaminan kesehatan ini memberikan perlindungan. Sakit itu kan datangnya mendadak ya. Tidak direncanakan. Betul, tidak direncanakan, tidak permisi dulu langsung sakit. Nah, dengan adanya perlindungan ini, adanya jaminan kesehatan ini, masyarakat menjadi lebih tenang. Oh, ketika saya sakit, saya sudah dapat jaminan. Artinya yang risiko finansial yang harus ditanggung oleh masyarakat ketika sakit itu sudah lebih minimal. Begitu. Baik Ibu Sari, kalau tadi disinggung mengenai angka persentase sudah mencapai 96% ya yang tercover. Kalau secara jumlahnya itu ada berapa ratus ribu masyarakat mungkin Bu yang sudah tercover? Ya, dari 2,5 juta penduduk Medan sudah sekitar 2,4 juta yang tercover. Baik. Ibu, pelayanan apa saja yang bisa kita dapatkan dari pelayanan UHC ini sendiri, program UHC ini? Nah, ini tentunya mengikuti ketentuan yang ada di dalam Jaminan Kesehatan Nasional, ada perpresnya yang mengatur. Jadi yang dijamin adalah semua jenis penyakit yang memang sesuai dengan indikasi medis. Nah, mulai dari pelayanan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama di puskesmas, di klinik swasta, dan apabila diperlukan rujukan maka dirujuk ke rumah sakit. Dalam kondisi emergensi bisa langsung ke rumah sakit. Ini ya yang harus kita pahami sama-sama, langsung ke rumah sakit itu ke UGD emergensi. Jadi artinya kalau sakit yang ringan gitu ya, demam biasa yang tidak perlu perawatan emergensi, karena emergensi itu adalah sakit yang kalau tidak segera ditangani akan menimbulkan kematian atau menimbulkan kecacatan. Jadi ketika sakit seperti itu emergensi langsung ke rumah sakit, tetapi kalau tidak maka tetap dengan mekanisme rujukan. Nah, ada beberapa pelayanan kesehatan yang tidak dijamin dalam JKN. Apa aja itu, Bu? Nah, itu disebutkan di dalam Perpres. Yang pertama adalah untuk pelayanan kesehatan yang sudah dijamin oleh penyelenggara lain, seperti oleh Jasara Harja, itu untuk jaminan kecelakaan lalu lintasnya, itu dijamin dulu oleh Jasara Harja. Ada plafon tertentu, lewat dari plafon tersebut 20 juta, maka baru BPJS Kesehatan bisa menjamin. Lalu kecelakaan kerja, itu sudah ada BPJS Tenaga Kerja, penyakit akibat kerja, juga ada kasus-kasus karena penganiayaan, KDRT, itu korban penganiayaan, itu sudah dijamin oleh LPSK sehingga tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Selain itu juga ada upaya-upaya kesehatan untuk hal-hal kecantikan ya, misalnya operasi plastik itu nggak dijamin. Nggak dijamin ya Bu ya? Nggak dijamin Mbak. Jadi untuk merapikan gigi itu kan estetik ya. Estetik tidak dijamin. Tidak dijamin. Juga kalau sakit ya, pelayanan kesehatan yang diakibatkan oleh kecerobohan atau upaya misalnya bunuh diri. Ya, atau dia akibat hobi yang membahayakan gitu, itu tidak dijamin oleh program JKN ini. Lalu untuk skema pembiayaannya sendiri itu seperti apa Ibu? Nah, skema pembiayaannya memang ini berdasarkan kepesertaan ya yang dijamin di dalam berbagai segmen, karena di JKN ini sebenarnya menggambarkan bahwa semua segmen yang ada di dalam penduduk Kota Medan ini sudah terdaftar JKN. Misalnya kita paling banyak itu dari pekerja penerima upah untuk Medan ya,
770 ribuan itu dari pekerja penerima upah. Yang segmen terbanyak selanjutnya dari PBI APBN. Jadi kita ada juga masyarakat yang iurannya itu dibayarkan oleh pemerintah pusat sebesar sekitar 660 ribu. Nah, yang dibayarkan oleh APBD Medan itu sebesar 479.000 posisi per 1 November. Nah, ketika ini semua menjadi satu, itulah menjadi 95%. Artinya sebagai penggunaan KTP ini juga berlaku untuk semua segmen, untuk segmen lainnya, tidak hanya yang dibiayai oleh Pemko Medan. Kalau program UHC dan JKN, ada bedanya nggak sih Bu sebenarnya? Sebenarnya sama. Jadi kalau JKN-nya udah 95%, maka disebut UHC. Disebut UHC maka ada kemudahan untuk penduduk yang didaftarkan dengan oleh Pemdanya, yaitu tadi yang belum terdaftar bisa langsung aktif. Itu perbedaannya. Nah, mungkin masih banyak pertanyaan dari masyarakat kan seperti itu yang banyak yang belum paham apa sih sebenarnya program UHC ini seperti itu ya Ibu. Baik Ibu Sari, kita beralih lagi ke Pak Taufik. Ada berapa rumah sakit yang terintegrasi dalam program UHC ini Pak? Seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan provider BPJS saat ini ada sekitar 48 rumah sakit di Kota Medan. 48 rumah sakit. Ya. Baik. Lalu kesiapan rumah sakitnya sampai saat ini bagaimana Pak? Rumah sakit saat ini kan masih terus melayani pelayanan kesehatan untuk peserta umum dan BPJS. Tentunya kesiapannya akan terus kita tingkatkan ke depannya mengingat batasan sudah dihilangkan pada saat ini. Baik, itu rumah sakit. Kalau kita cerita puskesmas, nah bagaimana kesiapan puskesmas sendiri Pak? Baik, puskesmas saya rasa sangat siap juga dikarenakan puskesmas terus melayani pengobatan dasar juga di 41 puskesmas kita dan 39 pustu. Tentunya ini akan kita tingkatkan jenis pelayanannya dari hal-hal yang diminta untuk dilayani di puskesmas-puskesmas. Lalu kira-kira ke depan akan ada penambahan rumah sakit nggak Pak untuk mendukung program UHC kita ini? Ini kita kembalikan kepada BPJS tentunya. Baik. Karena yang membuat MOU dengan rumah sakit adalah pihak BPJS nantinya. Baik, ini tahu Bu Sari nih ya berperan ini untuk ikut mendukung mensukseskan UHC ini. Iya. Pak Taufik, bagaimana nantinya pengawasan yang dilakukan? Tentunya pengawasan yang utama adalah terlayaninya masyarakat dengan KTP. Bahwa tidak ada penolakan di rumah sakit dan di puskesmas terhadap masyarakat kita yang berobat dengan menggunakan KTP. Sementara ada pun pelayanan yang membutuhkan KTP, ada pun prasyarat setelah KTP itu akan dilengkapi oleh pihak puskesmas sendiri seperti kalau kita minta indikasi rujukan, dia harus ada surat indikasi rujukan yang akan dikirim formatnya oleh BPJS ke puskesmas. Itu petugas puskesmas lah yang mengkoordinasikan dengan BPJS agar segera diaktifkan. Yang masyarakat pokoknya tetap hanya dengan NIK saja. Tetap dilayani dengan NIK, iya. Hanya dengan NIK. Pak, kalau nanti masyarakat menjumpai kendala di lapangan dalam pelayanan, kira-kira bisa mengadukan kemana sih Pak? Ada call center, saya rasa 165 ya pada saat ini di BPJS secara langsung bisa mengadukan secara langsung kalau masalah kepesertaannya. Kalau masalah yang pelayanannya kurang memadai atau apa, kita tentunya akan mengadukan dengan sistem webnya Span Lapor tadi. Ada Span Lapor. Ya. Dan 165, call center 165. Ya, itu untuk BPJS apabila terhambat di pelayanan dengan KTP tidak bisa dilayani, tentunya mungkin ada yang paskes yang belum, walaupun sudah kita sosialisasi selama beberapa hari ini, setiap harinya mungkin ada yang belum terinformasi, akan bisa ditangani dengan laporan call center 165 BPJS. Baik, Pak Taufik, kira-kira apa kendala yang hingga saat ini masih kita jumpai dalam suksesi program UHC? Kendalanya pada saat ini belum, karena belum jalan sebetulnya ya kan. Tetapi tentunya pasti ada nanti ke depan kendala yang ini. Salah satu kendala yang mungkin potensi adalah NIK itu sendiri. Masyarakat nanti tidak semua NIK-nya aktif atau online. Tentunya kalau NIK tidak online ini tidak bisa dilayani. Baik. Nah, jadi kepada masyarakat Kota Medan agar segera mengaktifkan NIK-nya dengan Dukcapil untuk bisa dilayani nanti ke depannya apabila memerlukan pelayanan kesehatan di Kota Medan ini. Baik, Pak Taufik dan Ibu Sari ya, kita tahu
bahwa ini menjadi kabar gembira seperti itu ya bagi masyarakat Kota Medan. Namun di balik itu banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari masyarakat yang diajukan langsung ke medsosnya Pak Wali begitu. Nah ini ada beberapa pertanyaan yang sudah saya rangkum ini dari medsosnya Pak Wali. Kira-kira Bu Sari atau Pak Taufik yang akan menjawab. Ini dari wi_HSB. Pertanyaannya seperti ini, berarti kalau ada yang masih nunggak BPJS-nya, bisa berobat gratis kan Pak atau Bu? Gak harus perlu bayar tunggakannya, karena saya nggak sanggup lagi bayarnya. Ini siapa yang kira-kira mau jawab? Ibu Sari? Ya. Baik. Jadi kalau ada penduduk Kota Medan yang menunggak tidak sanggup untuk membayar lagi ketika kondisi membutuhkan layanan, misalnya kita bilang emergensi, tiba-tiba sakit yang parah harus ke UGD, nah itu silakan langsung ke UGD membawa NIK KTP ya, bisa KTP atau KK yang di situ tertera NIK-nya, maka dia bisa dilayani, dia bisa dapat pelayanan walaupun dia menunggak. Nah itu kuncinya, tetapi dengan syarat tadi selainnya NIK-nya Medan, dia juga harus bersedia ditempatkan di ruang kelas rawat kelas 3. Tidak boleh naik kelas. Nah, ini juga penting ya, karena ada juga yang berharap bisa naik kelas. Nah, kalau dia bisa membayar naik kelas iur biayanya, berarti kan dia mampu. Karena memang program ini ditujukan untuk masyarakat yang memang butuh akses layanan tetapi memiliki keterbatasan finansial. Jadi yang menunggak bisa dengan konsekuensi yang tadi itu, dia harus mau pindah ke kelas 3, tidak boleh naik kelas. Kalau yang mandiri ini kan boleh naik kelas 1 tingkat. Nah kalau yang ini tidak boleh naik kelas, itu filternya. Dan juga tunggakan ini tetap menjadi kewajiban peserta. Jadi bukan berarti Pemko Medan membayarkan tunggakan peserta menunggak, tidak. Tetapi ini untuk menjamin ketika yang menunggak ini tiba-tiba sakit, tidak bisa membayar, maka bisa dijamin oleh Pemko Medan. Tunggakan tetap harus dibayarkan dan ini tetap tercatat. Jadi kalau pesertanya itu mau balik ke peserta mandiri, itu minimal 12 bulan baru dia bisa balik ke mandiri dan tunggakannya harus dilunasi. Jadi ketika sudah beralih ya menjadi tanggungan Pemko, tetap diupayakan tunggakannya itu tetap bisa dibayar, bisa dicicil, itu tetap menjadi kewajiban peserta begitu. Ini juga sekaligus mungkin ya untuk peserta ya, penduduk dari segmen pekerja misalnya. Nah itu tetap tidak menggugurkan kewajiban pemberi kerja untuk mendaftarkan. Jadi walaupun dia punya NIK Medan tapi dia pekerja gitu kan ada badan usaha misalnya yang menunggak, itu tetap kewajiban badan usahanya, bukan artinya kewajiban badan usaha dialihkan ke Pemko Medan itu. Jadi ini untuk penduduk yang dia bukan dia pekerja bukan penerima upah gitu, dan atau dia tidak bekerja. Baik Ibu, tapi kalau kita sedang berada di luar kota dan punya KTP Medan itu seperti apa Bu? Nah kalau di luar kota posisinya kalau untuk wilayah kantor cabang Medan ya, Binjai Langkat, kita juga sosialisasikan ke rumah sakit. Jadi kalau kondisi seperti itu mau mengakses untuk pelayanan yang UHC Medan ini, diinformasikan ke rumah sakitnya, saya belum terdaftar tapi saya pengen pakai yang dari Kota Medan yang bisa langsung aktif. Nah nanti rumah sakitnya akan koordinasi dengan BPJS, akan kita daftarkan. Tentunya ini kalau kondisi yang langsung ke rumah sakit itu kan kondisi emergensi. Begitu. Kalau emergensi dia sama seperti pelayanan JKN pada umumnya. Kondisi emergensi dengan identitas BPJS atau KTP-nya bisa akses ke seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jadi tidak terbatas pada domisili, pada KTP, itu tidak. Kondisi emergensi bisa bebas di semua rumah sakit se-Indonesia yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Baik, masyarakat dipermudah tetap ya Bu? Iya. Baik, Pak Taufik, kayaknya ini pertanyaan ini memang ditujukan buat Bapak nih, dari Bang_Ahmed. Biasanya kalau gini nih yang mempersulit rumah sakitnya, yang kamarnya penuh lah, inilah, itulah. Gimana itu Pak kita menanggapinya Dinas Kesehatan? Baik, untuk ini memang permasalahan yang klasik ya, permasalahan yang memang sudah terus ada karena keterbatasan tempat tidur rumah sakit. Baik.
Tapi tempat tidur rumah sakit ini pun ada aturannya tersendiri. Apabila dia penuh, memang si rumah sakit yang merujuk langsung ke rumah sakit yang tersedia di tempat sekitar terdekatnya itu yang bisa dirujuknya. Kemudian apabila di kelas layanan kelas 3 misalnya kosong, ya kan, penuh. Kalau memang di kelas 2 kan bisa ya Bu ya? Ya, jadi mungkin langsung ya. Jadi kalau di kelas rawatannya itu penuh, misalnya kelas 3 penuh, sebenarnya kewajiban rumah sakit untuk meningkatkan satu level selama maksimal 3 hari. Jadi nanti diberi pilihan kepada peserta apakah dirujuk ke rumah sakit lain atau nanti kalau sudah ada yang kosong dipindahkan ke kelas rawatan. Nah, memang sebenarnya kita rumah sakit cukup banyak ya. Jadi sebagai informasi mungkin kota yang rumah sakitnya termasuk paling banyak Medan, Surabaya, Makassar. Jadi 48 rumah sakit. Kalau kami hitung berdasarkan rasio kebutuhan tempat tidur ya. Jadi kalau kita menghitung cukup nggak sih tempat tidur rumah sakit di satu daerah? Rasionya 1:1000. Satu tempat tidur disediakan untuk 1000 penduduk. Nah, kalau kita hitung sebenarnya cukup untuk Kota Medan. Toh ada 48 rumah sakit, tapi memang yang jadi tantangan besar kita Pak Kadis karena Medan ini kan pusat rujukan. Jadi ada penduduk di daerah lain yang dirujuk ke Medan. Ya, memang kalau kami lihat BOR ya, BOR itu angka penggunaan tempat tidur di rumah sakit. Sebenarnya ada kok rumah sakit yang BOR-nya itu masih bisa terisi. Memang ada rumah sakit favorit nih yang full terus, yang BOR-nya itu 90-100%. Nah, artinya ini kita juga akan sosialisasikan bersama nama-nama rumah sakit yang melayani. Artinya jangan full di rumah sakit, satu rumah sakit aja. Sebenarnya banyak pilihan kok gitu. Dan tentunya juga kita terus mendorong ya rumah sakit ini karena untuk bekerja sama dengan BPJS Kesehatan kan ada credentialing, harus memenuhi persyaratan-persyaratan. Artinya harus bersedia mengikuti ketentuan regulasi yang ada. Jadi kita juga melihat itu supaya tidak menjadi keluhan di masyarakat. Baik, Ibu Sari, terima kasih untuk penjelasannya. Tapi ini kita masih membahas soal pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat ya. Ini ada dari Anastasia Silalahi. Pak Bobi, selama ini kan pekerja dapat benefit dari kantor sebanyak 4% untuk BPJS Kesehatan dan 1% dipotong dari gaji pokok. Apakah peraturan ini akan dihapuskan karena warga Medan sudah bisa berobat dengan KTP? Nih siapa yang mau jawab nih? Pak Taufik, Bu Sari? Atau saya? Ibu Sari lagi, baik Ibu Sari. Iya, jadi sekali lagi dengan program ini tidak menggugurkan kewajiban badan usaha atau pemberi kerja untuk membayarkan iuran pekerjanya. Baik. Ya, karena yang dibiayai oleh Pemda ini untuk mereka yang tidak bekerja gitu, atau mereka yang bekerja untuk dirinya sendiri. Jadi kalau dia bekerja di perusahaan ya tidak dibiayai oleh Pemko. Jadi tidak menggugurkan kewajiban gitu. Jadi tetap untuk masyarakat yang dibiayai selama ini oleh perusahaan itu tetap menjadi kewajiban perusahaan. Nah, ini juga kemarin juga disampaikan oleh Pak Wali Kota bahwa para pengusaha ya, pemberi kerja, badan usaha itu tetap harus mendukung program ini dengan memastikan semua pekerjanya itu mereka daftarkan, mereka bayarkan iurannya. Jadi ini tidak mengalihkan kewajiban pengusaha kepada Pemko, tidak, justru mendorong ayo mana badan usaha yang masih belum semua pekerjanya dibayarkan iuran BPJS. Nah, ini didorong gitu. Justru bahkan di dalam perjanjian kerjasama disebutkan kalau ada badan usaha gitu ya yang tidak mendaftarkan pekerjanya, karena itu berarti tidak mendukung program UHC. Karena UHC ini kan terdiri dari segmen pekerja juga. Baik. Nah, kalau mereka tidak mendaftarkan berarti kan cakupannya berkurang. Jadi untuk perusahaan yang seperti itu tetap kita jalankan ketentuan dan regulasinya. Kalau ada perusahaan seperti itu pasti akan dapat sanksi. Baik, Ibu Sari, mau tambahin? Iya, cuman tetap bisa menggunakan KTP saja, ya, nggak perlu KTP BPJS lagi. Iya, artinya kalau KTP itu kan semua segmen, semua segmen. yang PNS pun selama ini atau yang honorer kan dapat BPJS, itu dengan KTP saja sudah bisa dilayani. Sudah bisa dilayani. Iya, yang penting ke warga Kota Medan. Baik Pak, baik Pak Taufik. Ini ada lagi pertanyaan nih dari Arumi Hani. Pak, nggak rayonnya boleh nggak Pak Bubi? Kadang mereka tolak katanya gitu kan. Saat sakit pasti kita pilih rumah sakit terdekat dengan kita berada saat terjadi sakit. Bukan berdasarkan domisili Pak. Contohnya rumah saya di Setiabudi. Saya posisi lagi di Belawan. Saya sakit dan rumah sakit terdekat BPJS yang saya datangi. Boleh nggak Pak daerah terdekat?
Sebetulnya ini ke Ibu BPJS ini, kalau kita sih sebetulnya merujuk berdasarkan skema wilayah, karena peraturan berjenjang itu tetap dia tidak berubah. Tetapi wilayah rujukan itu dia tetap ke tipe C dulu, dari puskesmas ke tipe C baru ke tipe yang lebih tinggi lagi. Kecuali pasien ini khusus yang ada di tipe B tidak ada di tipe C bisa langsung ya. Ya, Bagaimana Ibu bisa tambahin? Iya. Jadi skema rujukan berjenjang ini mulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama ya, puskesmas atau klinik, ke rumah sakit kelas D dan C, lalu ke rumah sakit kelas B dan A. Artinya kalau rujukan dari puskesmas itu tidak bisa langsung ke rumah sakit kelas B dan kelas A, kecuali di rumah sakit kelas C-nya tidak ada layanan tersebut, layanan khusus. Misalnya radioterapi itu kan hanya ada di rumah sakit kelas B dan kelas A, itu bisa langsung. Tetapi memang mekanisme rujukan berjenjang ini secara nasional itu disusun agar tidak terjadi penumpukan di rumah sakit. Baik. Rumah sakit adalah pelayanan kesehatan sekunder gitu ya. Jadi jangan sampai nanti menjadi puskesmas raksasa, penuh rumah sakit full. Dengan rujukan berjenjang aja selama ini rumah sakit sudah full ya. Nah, sehingga ini diatur karena puskesmas, klinik itu punya kewajiban untuk melayani pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat. Nah, tentunya ini juga semua pelayanan ini atas indikasi medis. Jadi bukan berarti misalnya pasien saya minta rujukan maunya ke rumah sakit itu, tidak bisa karena berdasarkan indikasi medis kebutuhannya ke spesialis apa di rumah sakit apa. Ini juga harus kita pahami bersama-sama bahwa semuanya kembali lagi ke indikasi medis, bukan atas permintaan pasien. Kita melihat dari kebutuhan, bukan hanya keinginan. Baik. Ibu Sari dan Pak Taufik, ini ada lagi nih dari Bang Brandyman. Alhamdulillah selama Pak Bobi wali kotanya, berobat pakai BPJS Kesehatan cukup pakai KTP domisili Medan dan warga Medan nggak bayar iuran BPJS Kesehatan. Tapi Pak, ketika nanti Pak Bobi sudah tidak menjadi wali kota Medan lagi atau ketika tidak dianggarkan lagi, apakah nanti tidak menjadi hutang iuran bagi masing-masing warga Medan ke BPJS Kesehatan? Mohon pencerahannya Pak. Baik, ini bukan berarti warga Medan tidak membayar iuran. Baik. Seperti kita dengar tadi dari awal dari Ibu Sari, bahwa iuran bagi yang mandiri dan yang PBPU itu tetap membayar iuran seperti biasa. Bukan berarti bahwa seluruhnya dibayarkan oleh Pemko Medan. Yang dibayarkan oleh Pemko Medan adalah pasien-pasien yang dilayani kesehatannya dan memerlukan akses kesehatan secara langsung. Dan itu adalah dikhususkan awalnya adalah untuk orang yang belum mempunyai akses ke BPJS. Nah, itu yang nomor satu yang ingin kita sampaikan sebetulnya, karena banyaknya informasi seliweran yang saat ini terjadi mengarahkan sesuatu hal yang salah saya rasa. Kemudian kalaupun ada yang pasien yang perlu layanan akses rujukan ataupun yang emergensi bisa langsung ke rumah sakit walaupun dia menunggak dengan prasyarat bahwa dia tidak mampu membayar tunggakannya karena sesuatu hal. Itulah inti daripada salah satu program UHC ini untuk meningkatkan pelayanan secara langsung sesuai dengan keinginan Pak Wali Kota Medan kita bahwa seluruh masyarakat Kota Medan bisa dilayani hanya dengan KTP untuk kesehatannya. Tanpa terkendala finansial. Tapi bukan berarti bahwa yang mandiri itu tidak bayar lagi. Baik. Itu salah satu opini yang salah ya. Nanti mohon perlu diluruskan lah itu. Baik. Oke. Baik Pak Taufik, terima kasih. Kita beralih lagi nih ke Ibu Sari. Ibu Sari, apa harapan Ibu terkait pelaksanaan UHC sendiri, Bu? Nah, tentunya merupakan harapan kita bersama ya, dan juga sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota bahwa dengan UHC ini artinya secara administrasi itu dipermudah masyarakat. Tetapi juga ada PR besar kita bersama agar pelayanan kesehatan ini bisa makin baik, makin optimal gitu ya. Kalau keluhan pasti ada, dalam pelayanan publik pasti ada keluhan, tapi bagaimana kita semua ya, baik BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan, puskesmas, klinik dan rumah sakit, kita sudah lakukan sosialisasi juga secara maraton ya dari kemarin hari ini. Kita dorong agar memberikan pelayanan terbaik.
yang menjadi hashtag ya dalam pelayanan JKN ini adalah pelayanan tanpa diskriminasi. Artinya mau peserta itu yang PBI, yang penerima bantuan iuran yang di kelas 3, ataupun dia peserta mandiri, ataupun dia peserta yang kelas 1, itu tidak boleh ada perbedaan, tidak boleh ada diskriminasi. Karena dengan JKN ini, apalagi sudah UHC, pelayanan bagi semua masyarakat Indonesia itu harus adil dan merata. Dan memudahkan untuk akses ke fasilitas kesehatan. Itu semangatnya, itu filosofinya, sehingga Bapak Wali Kota Pak Bobi juga sangat semangat agar UHC ini ya dalam setahun terakhir memang kita mengejar supaya bisa UHC agar kendala-kendala masalah administrasi bisa teratasi. Jadi tentunya peran dari kita semua tadi rumah sakit, juga peran dari peserta dari segmen lain tadi, pekerja ya, pemberi kerja agar tetap melaksanakan kewajibannya untuk mendaftarkan pekerjanya. Juga dari semua masyarakat yang selama ini sudah yang mandiri misalnya kelas 1, 2, 3 yang sudah rutin membayar iurannya, terima kasih karena memang program ini tidak bisa berjalan tanpa gotong royong. Baik. Iuran yang terkumpul itu dibayarkan kepada masyarakat yang sakit, kepada saudara-saudara kita yang sakit. Itulah konsep gotong royong ini yang harus kita sadari bersama-sama. Jadi artinya tadi seperti dikatakan Pak Kadinkes bukan berarti artinya menghilangkan kewajiban masing-masing orang untuk membayarkan iuran, itu tidak. Jadi agar kita semua ya sama-sama, kita kan pengen program ini jalan terus ya, tadi pertanyaan yang sebelumnya. Benar. Nah, bagaimana supaya bisa jalan terus? Itu kewajibannya bukan hanya di Pemda, ada kewajiban dari masing-masing masyarakat sendiri, betul. Sesuai dengan segmennya. Baik Ibu Sari, terima kasih untuk penjelasannya, semoga bisa mencerahkan masyarakat ya melalui apa yang sudah disampaikan. Kita beralih lagi ke Pak Taufik. Pak Taufik, terakhir harapan dari pelaksanaan program UHC sekaligus closing statement dan apa yang ingin disampaikan dan ditekankan kepada masyarakat Kota Medan. Kami berharap agar program UHC ini dapat terus berlangsung dalam jangka panjang karena UHC ini memberikan manfaat yang luar biasa untuk warga Kota Medan, khususnya bagi warga yang kurang mampu. Dengan tercapainya UHC, masyarakat tidak perlu khawatir jika sewaktu-waktu terkena penyakit, khususnya yang masuk dalam kategori penyakit darurat. Hal ini akan mendorong masyarakat Kota Medan ke jenjang kesejahteraan yang lebih baik dan lebih adil. Harapan kami, program ini juga dapat bersama-sama kita sosialisasikan agar seluruh warga teredukasi untuk memanfaatkan program ini sesuai ketentuan yang berlaku. Terima kasih. Kita optimis program ini bisa berjalan dengan lancar ya Pak. Semangat berkolaborasi. Semangat. Terima kasih kepada Pak Taufik dan juga Ibu Sari yang sudah hadir bergabung bersama kami di sini. Semoga informasi yang hari ini dibagikan bisa mencerahkan masyarakat dan harapan kita seluruh warga Kota Medan mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik sesuai dengan apa yang kita impikan. Baik, terima kasih Pak Taufik dan Ibu Sari. Sukses dan semangat terus untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Terima kasih. Terima kasih.